Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat SPM dimanapun Anda berada. Saat ini kita sedang berada di klaster Itali di sebuah taman yang indah sebagaimana yang Anda saksikan. Saat lagi kita akan mengadakan obrolan santai bersama Bapak Pembina yang sudah ada di sana. Saya ngobrol dengan teman-teman SPM. Kita akan membahas tentang kondisi Palestina, tentang lembaga sahabat Palestina Manggil yang tentunya akan menjadi besar lagi dengan membawa nama baru sahabat peduli memanggil, insyaallah. Seperti apa obrolannya? Yuk kita sama-sama lihat, kita sapa beliau yang ada di sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Pak Adil nih rumah nih baru nyampe. Iya, gimana? Kabarnya sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sini, Oh iya Pak. Makasih Bang. Iya. Silakan duduk. Makasih Bang ya. Ya udah. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah sehat. Antum sehat? Alhamdulillah sehat Ustaz nih. Keluarga aman Ustaz? Alhamdulillah sehat semua berkat doa. Kondisi Omikron ini nggak masalah Ustaz ya? Alhamdulillah kita pakai goes pagi. Masya Allah. Aktivitas pagi Ustaz? Satu pagi biar Ustaz? imun kita kuat. Weh, mantap. Ustaz, kita sedang berada di taman di klaster Itali Banjarwijaya nih Ustaz. Masya Allah, Ya. indah nih. Tadi sudah ketemu dengan Pak RW juga sudah bicara tentang kepedulian kita terhadap Palestina Ustaz. Nah ini Ustaz ada beberapa pertanyaan nih, ini mewakili dari para pemirsa yang ada di seluruh Indonesia ya. Ada pertanyaan sederhana Ustaz. Nah mungkin selama ini ada di forum-forum resmi. Nah kita ingin dalam pertanyaan ini kita dalam kondisi santai Ustaz, supaya bisa masuk nih, bisa diterima oleh masyarakat Indonesia. Ini Ustaz, pertanyaannya, mengapa sih kita harus peduli terhadap Palestina Ustaz? Sehingga Ustaz luar biasa dengan perjuangannya selama ini ya, bahkan dari awal-awal orang belum tahu Palestina. Ada yang bilang, saya dulu waktu dengar Ustaz Amrozi ceramah itu masih di SMA gitu Ustaz. Pak, kenapa kita harus peduli terhadap Palestina? Ya, terima kasih atas pertanyaannya, luar biasa. Sahabat SPM berbahagia, kita sebagai bangsa Indonesia memiliki konstitusi yang dalam preambulnya, dalam mukaannya menyebutkan bahwa penjajahan di atas muka bumi ini bertentangan dengan beri kebebasan, beri keadilan. Atas dasar konstitusi inilah yang kemudian kita melakukan kepedulian dan membantu untuk saudara kita di Palestina, karena mereka sedang dijajah, karena mereka negerinya dicaplok oleh Zionis Israel. Semangat inilah yang harus kita kembangkan, harus kita tumbuhkan dalam diri kita masing-masing sebagai bangsa dan rakyat Indonesia. Karena dengan semangat ini kita mendapat backup dari sisi konstitusi kita. Jadi tidak ada alasan ya bangsa Indonesia itu membiarkan saudara kita di Palestina, karena konstitusinya sudah mengajarkan itu, mengajarkan tentang kemerdekaan dan pembebasan. Nah, karena itu semangat inilah yang harus kita bawa, kita kembangkan pada level-level regional bahkan internasional. Alasan kedua, bahwa kita sebagai muslim, sebagai orang Islam ya, Al-Quran menyebutkan bahwa orang beriman itu adalah bersaudara. Dalam hadis Nabi mempertegas lagi tentang persaudaraan ini. Dalam sabda Nabi SAW mengatakan yang artinya perumpamaan orang beriman dan mencinta kasihnya itu seperti tubuh yang satu. Jika ada tubuh itu merasakan sakit ya, maka tubuh yang lain akan merasakan panas dingin dan tidak bisa tidur semalaman. Inilah bentuk kita mengaktualisasikan
sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berupa kita peduli, kita merasa kita melakukan solidaritas kepada saudara kita di Palestina, karena duka mereka adalah duka kita, tangis mereka juga ada tangis kita semuanya. Mereka yang kehilangan rumahnya akibat bombardir Israel, sekolah mereka hancur rata dengan tanah, masjid mereka juga rata dengan tanah. Ini juga menjadikan kita merasa sepenanggungan, satu perasaan, satu nasib ya. Kalau mereka menangis, kita pun juga menangis. Kalau mereka duka, kita pun berduka. Kalau mereka terluka, kita pun juga terluka. Inilah yang mendasari kita ya, kenapa kita peduli dengan saudara kita di Palestina. Jadi ada amanah konstitusi Ustaz ya. Amanah konstitusi Dari Undang-Undang Dasar 45 yang kita hakikatnya ketika membantu Palestina, kita sedang mengamalkan amanah ini gitu ya Ustaz ya. ya. Dan juga kepedulian seperti satu tubuh tadi Ustaz ya. Masya Allah. Dan juga alasan ketiga, bahwa ketika kita peduli dengan mereka, membantu mereka, mengangkat penderitaan mereka, itu adalah upaya nanti pada akhirnya Allah akan mencarikan solusi Masya Allah. bagi persoalan yang dihadapi oleh bangsa kita. Jadi jangan salah, jangan kemudian selalu ngapain sih kita mikirin Palestina, kita juga susah, kita juga menderita, juga banyak bencana terjadi di mana-mana di negeri kita. Sebenarnya itu salah. Kenapa? Karena upaya kita untuk membantu mereka, upaya kita untuk mencari solusi buat mereka, itu adalah nanti pada saatnya awalkan jalan, carikan jalan solusi, jalan keluar bagi persoalan yang ada pada bangsa ini. Bangsa kita ini luar biasa, persoalannya, permasalahannya kompleks. Maka dengan kita membantu mereka, Allah pastikan, Allah carikan jalan keluar itu. Oleh karenanya jangan pernah sungkan, jangan pernah lalai, dan ini bahkan menjadi kewajiban kita terhadap saudara kita yang di Palestina. Masya Allah. Sahabat sekalian, quote yang paling penting yang baru saja kita saksikan dari beliau, barang siapa yang membantu urusan orang lain yang sedang mengalami kesulitan, Allah akan mengurusi, Allah akan menyelesaikan, mengatasi kesulitan kita. Masya Allah. Ya Ustaz, Masya Allah, ini jawaban yang luar biasa. Sehingga Ada lagi satu lagi. ada lagi. Ada lagi. Masya Allah. Siap Ustaz. Fadhal. Alasan berikutnya adalah bahwa hari ini saudara kita di Palestina mewakili kita. Mereka sudah mengorbankan darah dan air mata mereka. Mereka sudah mengorbankan apa yang dimiliki. Mereka sudah korbankan anak mereka. Mereka sudah korbankan ibu mereka, bapak mereka, anak-anaknya. Mereka korban semua itu menjadi tumbal bagi kesucian Masjid Al-Aqsa. Itu berarti bahwa hari ini mereka tengah mewakili kita sebagai umat Islam, ya, mewakili kita sebagai umat Islam menghadapi ancaman kepada kiblat pertama itu Masjid Al-Aqsa. Jadi ini adalah kewajiban kita, ya, dengan kita peduli sama mereka, dengan kita memberikan bantuan untuk mereka. Minimal ini yang bisa kita berikan kepada mereka yang sudah mengorbankan jiwa mereka, tetesan darah mereka, mewakili kita umat Islam di penjuru dunia. Kalau tidak ada mereka, bisa jadi Masjid Al-Aqsa sudah dalam cengkraman dan diduduki oleh jin Israel, dan itu akan sangat berbahaya. Izzah Islam, umat Islam akan menjadi dinistakan karena kiblat pertama Islam itu diduduki dan diambil paksa oleh jin Israel. Nah, ini salah satu alasan kenapa kita berdiri pada saudara kita di Palestina. Jadi kepentingannya untuk kita, kembali kepada kita, bukan mereka. Makin tercerahkan kami Ustaz, alhamdulillah. Mungkin buat sahabat sekalian yang masih ragu, yang masih galau, kenapa sih harus membela Palestina? Ini jawabannya penting sekali ternyata. Dan Masya Allah, bahwa hari ini mereka sedang berjuang untuk menjaga kesucian masjid kita bersama, Masjid Al-Aqsa. Maka
bersyukurlah kita atas perjuangan-perjuangan itu, sehingga kita perlu peduli terhadap Palestina. Begitu saja. Gimana? Ya. Masya Allah.